Kemudian kita akan membahas Volt sebagai truk seluler. Jadi, organel Volt yang berukuran 3 kali ribosom berbentuk seperti tong oktagonal. Nah, nama Volt itu berasal dari banyak lengkungan yang mengingatkan penemunya akan atap katedral atau kubah. Sebagaimana tong, bagian dalam Volt itu berongga. Jika ia dibuka, maka tampak seperti sepasang bunga kuncup dengan tiap-tiap separuh bagiannya itu memiliki 8 kelopak yang melekat ke sebuah cincin di tengah. Sebuah sel itu dapat mengandung ribuan volt, tetapi belum diketahui hingga tahun 1990-an. Mengapa keberadaan ribuan organel yang relatif besar ini begitu misterius hingga penemunya belakangan ini? Penyebabnya adalah organel ini tidak terlihat dengan teknik pewarnaan biasa. Lalu selanjutnya, Volt itu boleh jadi berperan sebagai kendaraan transport seluler. Saat ini, sampai sekarang ini, fungsi Volt itu belum dapat dipastikan, tetapi bentuknya yang oktagonal dan bagian dalamnya yang berongga itu dapat memberi petunjuk. Jadi, pori inti juga berbentuk oktagonal dan seukuran Volt, yang menimbulkan spekulasi bahwa Volt itu dapat jadi merupakan truk seluler. Menurut pendapat ini, Volt itu akan menambatkan diri di atau masuk ke pori-pori nukleus, lalu mengambil molekul yang disintesis di nukleus dan mengirimkan muatannya ke bagian lain sel. Nah, riset yang sedang berjalan itu mendukung peran Volt dalam transport nukleus ke sitoplasma, tetapi muatan apa yang dibawanya masih belum dapat ditentukan. Ada dua kemungkinan. Pertama, Volt itu membawa mRNA dari nukleus ke situs ribosoma, tempat sintesis protein di dalam sitoplasma. Kedua, Volt itu mengangkut kedua subunit yang membentuk ribosom dari nukleus, tempat keduanya diproduksi, ke tempat kerjanya, entah melekat ke retikulum endoplasma kasar, entah di sitosol. Ukuran bagian dalam Volt pas untuk menampung kedua subunit ribosomal ini. Volt itu boleh jadi memainkan peran yang tak diinginkan karena menyebabkan resistensi multi obat yang kadang-kadang diperlihatkan oleh sel kanker. Jadi, obat kemoterapi yang dirancang untuk mematikan sel kanker itu cenderung tertimbun di nukleus sel-sel ini. Tetapi, sebagian sel kanker itu membentuk resistensi terhadap beragam obat ini. Resistensi yang luas ini adalah penyebab utama kegagalan terapi kanker. Para peneliti telah membuktikan bahwa sebagian sel kanker yang resisten terhadap kemoterapi itu memproduksi protein Volt utama hingga 16 kali lebih banyak daripada jumlah normal. Jika penelitian lanjutan itu memastikan bahwa Volt itu berperan dalam resistensi obat, dapat jadi dengan mengangkut obat dari nukleus ke tempat untuk eksositosis dari sel kanker itu, akan muncul probabilitas yang menarik, yaitu bahwa intervensi aktivitas Volt ini dapat meningkatkan sensitivitas sel kanker terhadap obat kemoterapi.